gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, di vlog kali ini lagi aku mau bagikan kegiatan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, salah satu kegiatannya adalah bersih-bersih rumah. Nah, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah kondisi rumah kami sebelum dibersihkan. Jadi, di setiap paginya kondisi rumah kami itu selalu berbeda-beda. Kadang nggak terlalu kotor, kadang kotor banget. Kadang nggak terlalu rapi, kadang juga berantakan sekali. Pokoknya keadaan rumahnya itu selalu berbeda-beda di setiap harinya. Nah, rumah yang rapi dan bersih pasti akan membuat rumah itu menjadi nyaman untuk ditinggali. Nah, seorang ibu memiliki peran yang sangat kuat untuk membuat rumah menjadi rapi dan bersih. Hanya saja kalau diperhitungkan, maka sebenarnya pekerjaan di rumah itu memang gak ada habis-habisnya ya guys. Karena itu banyak banget yang beranggapan bahwa bekerja di rumah itu menjadi sesuatu hal yang paling melelahkan. Belum kita mengurus rumah, belum kita mengurus anak, mengurus suami, mengurus keuangan rumah tangga. Pokoknya banyak hal yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Hal yang sama pula lah yang aku rasakan ya guys. Aku yakin juga para bunda-bunda di luar sana juga pasti merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini memiliki satu rasa gitu. Nah, di video kali ini aku mau menepati janji aku di video bersih-bersih terakhir kali ya guys. Di situ aku pernah berjanji bahwa aku mau membahas tentang bagaimana cara kita bisa menghandle pekerjaan rumah tangga yang begitu banyaknya. Bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu kita agar semua pekerjaan, semua urusan rumah tangga itu bisa kita tangani. Nah, oke baik. Jadi sebelum melakukan pekerjaan rumah tangga, ada suatu ritual yang aku lakukan untuk membangkitkan mood atau semangat aku dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang kalian lihat di awal sebelum aku melakukan kegiatan rutinitas bersih-bersih rumah, aku pakai skincarean dulu ya guys. Jadi menurut aku skincarean itu dapat membantu kita membangkitkan mood dan semangat kita untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, setelah skincarean baru aku lanjut mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Biasanya aku mengerjakan pekerjaan rumah tangga dalam hal bersih-bersih rumah. Aku itu mulai dari dalam kamar. Itu teman-teman penonton setia dari Keluarga Manja pasti udah tahu betul ya guys. Aku itu kalau bersih-bersih rumah selalu mulai dari dalam kamar. Aku nggak tahu ya alasannya kenapa, tapi kayak lebih enak kalau dimulai dari dalam kamar gitu guys. Mungkin ini sudah menjadi suatu kebiasaan karena setiap hari secara berkala, secara berulang-ulang aku selalu melakukan hal yang sama. Jadi kayak kebiasaan aja gitu ya guys. Nah, salah satu kunci agar rumah kita itu selalu terlihat rapi dan bersih, agar kita juga bisa menghandle pekerjaan rumah tangga dengan baik adalah lakukan pekerjaan rumah tangga secara konsisten. Contoh misalnya mengepel lantai. Nah, aku itu biasanya mengepel lantai itu seminggu 2 kali, di hari Selasa dan di hari Kamis. Nah, pekerjaan ini aku lakukan secara konsisten. Mengepel ya di hari Selasa dan di hari Kamis. Kayak gitu guys. Contoh yang lain misalkan mencuci baju. Nah, kalau bagian mencuci baju ini kan suami aku. Tapi dia juga melakukannya secara konsisten di hari Sabtu gitu. Pokoknya di hari Sabtu dia mencuci baju. Kayak gitu guys. Contoh yang lain misalkan masak gitu. Nah, kalau aku itu masak
masak sarapan pagi gitu kan. Kalau sarapan kan gampang, bisa goreng telur atau goreng tahu yang simple-simple gitu ya. Tapi untuk masak beratnya itu aku cuman 1 kali aja. Biasanya itu aku lakukan jam 10 gitu. Itu untuk makan siang sekaligus untuk makan malam kayak gitu. Itu juga aku lakukan secara konsisten kayak gitu guys. Nah, contoh yang aku lakukan di video kali ini adalah membersihkan debu-debu di seluruh perabotan rumah. Itu aku lakukan secara konsisten setiap kali bersih-bersih rumah. Jadi aku tuh udah hafal gitu ya. Setiap mau membersihkan rumah itu pekerjaan apa aja yang bakalan aku lakukan. Nah, itu aku udah hafal karena aku melakukannya secara berulang-ulang gitu atau konsisten kayak gitu guys. Nah, agar semua pekerjaan rumah dapat terselesaikan dengan cepat dan dapat terhandle, kita butuh yang namanya kerjasama dalam keluarga ya guys. Anggapan bahwa hanya ibu atau anak perempuan saja yang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga itu sudah tidak zaman lagi ya guys. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sekarang itu sudah banyak para suami-suami, para anak laki-laki yang juga ikut membantu pekerjaan rumah tangga, membantu agar rumahnya itu menjadi rumah yang nyaman, rumah yang enak untuk ditinggali. Karena menurut aku itu keluarga itu adalah tim ya guys. Jadi ya kalau kita pengen rumah kita rapi, pengen rumah kita bersih, rumah kita nyaman, kita harus menjadi tim yang baik, tim yang solid untuk menciptakan rumah itu menjadi rumah yang nyaman, rumah yang enak untuk ditinggali. Jadi tips yang lain agar supaya rumah kita itu menjadi rumah yang rapi, bersih, dan nyaman, agar supaya pekerjaan rumah itu bisa terselesaikan dengan baik, semuanya terhandle dengan baik adalah kita bisa mengajak anak dan suami kita untuk sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah. Caranya dengan membagi-bagi pekerjaan rumah gitu. Kalau misalkan kami di rumah ini bagi-bagi pekerjaannya itu kayak suami aku bagian mencuci gitu, mencuci baju, mencuci piring, menjemur baju kayak gitu. Kalau si Matthew bagian ngisi air di botol, masukin ke dalam kulkas kayak gitu ya, atau siram bunga. Pokoknya Matthew itu melakukan pekerjaan yang mudah-mudah kayak gitu. Nah, itu sangat membantu meringankan pekerjaan kita juga sebagai ibu rumah tangga guys. Kita juga bisa mengajak suami dan anak kita untuk berdiskusi, membuat aturan agar rumah kita itu menjadi rumah yang rapi dan bersih gitu. Misalkan baju kotor itu selalu dimasukkan ke dalam keranjang cucian, nggak boleh ditaruh sembarangan kayak gitu ya. Atau misalkan meletakkan benda-benda pada tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan habis ambil apa gitu, harus dikembalikan ke tempatnya yang semula gitu. Itu juga sangat membantu agar rumah kita itu menjadi rapi gitu guys. Nah, contohnya dalam video ini adalah mainan-mainannya si Matthew. Nah, mainan-mainannya Matthew yang sedang aku bersihkan ini itu tidak pernah berpindah tempat ya guys. Pokoknya mainannya itu selalu berada pada tempatnya, bukan karena tidak pernah dimainin Matthew ya guys. Mainannya selalu dimainin Matthew gitu, tapi aku selalu bilang sama Matthew untuk meletakkan barangnya itu pada tempatnya, meskipun tidak serapi yang aku ekspektasikan gitu, tapi ya setidaknya dia ngerti gitu kalau barangnya itu habis dipakai harus dikembalikan pada tempatnya gitu. Contoh nih kayak tasnya si Matthew kan, tas sekolahnya Matthew itu selalu dia taruh di atas lemari gitu, meskipun gak rapi kayak gitu kan masih menceng-menceng gitu, tapi dia tahu gitu kalau habis ngambil barang itu harus dikembalikan pada tempatnya kayak gitu guys. Memang hal seperti ini tuh nggak bisa langsung jadi kayak gitu ya guys. Itu tuh perlu konsisten, harus berkali-kali diingetin kayak gitu ya guys. Meskipun dia tuh
telinganya panas gitu ya setiap hari kalau misalkan baju atau sepatunya atau tasnya itu tergeletak sembarangan, pasti aku ceramahin kayak gitu guys. Nah, karena konsisten setiap hari gitu aku ingetin dia, akhirnya dia hafal gitu ya guys, kayak tertanam di otaknya gitu. Kalau misalkan pulang sekolah, baju harus digantung, tas harus ditaruh di tempatnya, sepatu harus ditaruh di tempatnya, kayak gitu guys. Nah, nggak berasa ya guys, aku bersih-bersihnya udah sampai di ruangan depan aja. Jadi tadi aku udah selesai ngebersihin kamarnya si Matthew, kamar aku dan suami aku juga udah selesai aku bersihin ya. Dan ini lanjut bersih-bersih di ruang tamu atau di ruangan depan. Aku itu ngelapin barang-barang atau perabotan-perabotan di rumah itu menggunakan kanebo guys sekarang. Jadi kanebonya itu aku basahin di air yang sudah aku kasih sunlight atau rinso gitu ya. Baru aku lap perabotannya kayak gitu, karena kanebo ini kan gampang kalau kita peras gitu, dia kan jadi kayak lembab kayak gitu, nggak terlalu basah dan tidak terlalu kering, jadi enak untuk ngelap perabotan yang berdebu kayak gitu guys. Nah, ini aku lanjut bersih-bersih di teras. Tadi aku suruh suami aku turunin motor supaya enak untuk nyapu terasnya. Kemudian ini aku lanjut untuk bersih-bersih di ruangan tengah, yaitu ya guys, aku pakai kanebo, aku celupin di ember. Kalau kanebonya udah kotor gitu ya, aku celup di ember, aku kucek-kucek gitu. Baru aku pakai lagi untuk ngelap perabotannya kayak gitu guys. Itu enak banget. Jadi perabotan-perabotan yang berdebu itu bisa kinclong lagi kayak gitu guys. Nah, sebelum videonya berakhir, aku mau kasih satu tips lagi supaya rumah kita itu bisa kelihatan selalu bersih dan rapi, dan biar kita bisa menghandle pekerjaan rumah tangga dengan baik ya guys. Nah, tipsnya itu adalah membuat jadwal pekerjaan. Hal ini tuh udah aku lakukan sejak aku SD ya guys. Jadi dari SD itu aku tuh udah suka membuat jadwal kegiatan kayak gitu ya guys. Sampai aku jadi ibu rumah tangga, aku juga selalu membuat jadwal pekerjaan atau kegiatan aku sehari-hari. Itu sangat ngebantu banget ya guys. Apalagi kayak aku ini kan tipikal orang yang terorganisir gitu kalau melakukan pekerjaan kayak gitu loh guys. Apa-apa itu tuh kalau apa itu harus mengikuti jadwal kayak gitu, kayak semacam to-do list. Nah, itu juga aku senang banget nontonin video-video bunda-bunda yang ngasih tips tentang jadwal pekerjaan. Karena memang dari dulu, dari aku masih SD itu aku udah seneng banget bikin-bikin jadwal pekerjaan gitu, karena itu lebih mudah aja gitu. Kita enggak pusing mikirin besok bikin apa ya, pekerjaan apa ya yang besok bisa kita kerjakan kayak gitu. Itu semua sudah ada di to-do list kayak gitu, atau daftar pekerjaan yang bisa kita lakukan di keesokan harinya, seperti itu guys. Oke guys, tahu-tahu sudah ada di dapur ya. Aku tuh masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi videonya udah mau berakhir. Jadi sebelum berakhir mau bilang terima kasih aja buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya sama videonya. Semoga videonya bisa menghibur, menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Semoga juga videonya bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Oke deh guys, aku akhiri sampai di sini dulu ya videonya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye-bye.